Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, khususnya kelas 8 full day. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada halaman 16 pada istilah yang ke-19, yaitu tentang hadis mudallas. Baik, sebelum Ustadz melanjutkan materi kita pada hari ini, Ustadz meminta untuk anak Ustadz agar menulis istilah nomor 19 pada halaman 16 tersebut. Kita akan mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudallisu, hadis mudallas. Wat-tadlisu ala naw'aini, dan hadis mudallas itu ada dua macam. Tadlisul isnadu wa tadlisus suyukh. Satu, tadlis pada sanad. Dua, tadlis pada suyukh. Tadlisul isnadu, hadis tadlis pada sanad itu huwa adalah ayrawiyal hadis, orang perawi yang meriwayatkan hadis, amman asiruhu, dari perawi yang sejamannya, malam yasma'hu minhu, yang tidak pernah mendengar periwayatan darinya, wa innama samma'uhu min ghairi anhu, dan sungguh ia mendengar periwayatan min ghairihi anhu, dari selain orang-orang yang meriwayatkannya. Muhimman annahu samma'ahu minhu, agar dianggap ia mendengar darinya, ka'anna yaqula an fulanin qala fulanin. Ka'anna yaqula, seolah-olah ia mengatakan, an fulanin, dari si fulan, qala fulan, telah berkata si fulan. Fa inna lafza, maka sesungguhnya lafaz an, wa lafzu qala, dan lafaz qala, la yastazamanis sama'u, tidak didengar dalam satu waktu. Walakin, akan tetapi, muhimmanahu, agar perawi dianggap mendengarnya, liihtimalihima iyahu, sebagai tanda toleransi baginya. Kedua, wa tadlisus suyukh, tadlis suyukh huwa ayrawiyar rawi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang perawi, an syaikhi hadisan samma'uhu minhu, ia mendengar hadis dari gurunya, walakinnahu, dan akan tetapi, yusofu syaikhahu, ia menyifati gurunya, bi ghairi ma ishtaharu anhu, dengan
nama yang tak dikenal darinya. Min ismin, dari nama, au kuniyatin, atau nama panggilan, au liqabin, atau menyifati, au yunassibihi, atau nama keturunannya, ila ghairi qabilatihi, sampai selain sukunya, au biladihi, atau negaranya, au sun'atihi, atau nama yang dibuat olehnya. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang hadis mudallas, yakni terbagi pada dua macam. Yang pertama ada namanya tadlis pada sanad, yang mana tadi pengertiannya adalah apabila seorang rawi yang meriwayatkan suatu hadis dari orang-orang yang pernah bertemu dengannya atau pernah mendengar hadis tersebut, tetapi rawi tersebut tidak pernah mendengar dari orang yang meriwayatkan pertama kali. Kemudian agar ia menganggap dirinya pernah bertemu atau pernah mendengarkan hadis dari perawi yang pertama kali mendengar, ia menggunakan lafaz yang menyampaikan hadis dengan kata an fulanin qala fulan, dari an fulan, dari fulan qala, telah berkata si fulan. Maka di dalam kitab mustalah hadis kita ini bahwasanya kata atau lafaz an dan lafaz qala tidak menunjukkan dalam satu masa atau pada waktu yang sama. Akan tetapi agar perawi tersebut mendapat pengakuan bahwasanya ia mendengarkan hadis dari perawi yang pertama, ia membuat hadis tersebut atau menyampaikan hadis tersebut dengan lafaz qala dan lafaz an, diawali lafaz an dan kemudian disambung dengan lafaz qala. Inilah yang dimaksud dengan tadlis pada sanad tadi. Kemudian yang kedua yaitu tadlis suyukh. Apa tadlis suyukh itu, Ustaz? Tadlis suyukh di sini dikatakan bahwasanya seorang perawi yang meriwayatkan sebuah hadis yang ia dengar hadis tersebut dari gurunya, akan tetapi ia tidak menyifati gurunya. Kemudian gimana, Ustaz? Tanpa sifat atau tanpa nama yang dikenal oleh orang lain. Contoh daripadanya misal namanya atau au kuniyatin, atau nama panggilannya kunyah, atau au liqabin, atau menyifati dengan lain, nama yang lain. Kemudian au yunassibihi, atau dengan nama keturunannya, ila ghairi qabilatihi, sampai pada sukunya, au biladihi, atau negaranya, au sunati, atau nama yang dibuatnya. Inilah hadis yang diriwayatkan tadi oleh seorang perawi yang ia mendengar dari gurunya, tetapi ia tidak menyebutkan nama guru atau dengan sifat nama sifatnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan jelaskan ketika kita bertemu di kelas. Mudah-mudahan kita cepat bertemu dan dapat melakukan proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.